Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dari kelas 441C29. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Fairuz Sampurna. Nama saya Fahmi Fasya. Nama saya Muhammad Bahtiar. Nama saya Latifatul Nurlali Miftahujana. Nama saya Taufik. Kami akan menjelaskan materi persepsi. Yang pertama yaitu definisi persepsi. Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, serta proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Jenis persepsi lingkungan fisik. Persepsi ini sering mengikat kita. Itulah yang disebut ilusi perspektual. Kita merasa dunia datar, padahal bulat. Kita merasa bumi diam, padahal bergerak, dan kecepatan ratusan meter per detik. Dalam menilai suatu benda saja, kita tidak selalu sepakat. Dan dalam persepsi lingkungan fisik, kita terkadang melakukan kekeliruan. Indra kita tidak jarang menipu kita. Contoh persepsi lingkungan fisik, kulit pisang terletak di lantai. Contoh persepsi lingkungan fisik, persepsinya, orang pertama, sekedar kulit pisang. Orang kedua, berbahaya atau bisa terpeleset. Orang ketiga, ada sampah di lantai. Orang keempat, orang yang membuang itu jorok atau sembrono. Persepsi sosial. Persepsi sosial atau persepsi orang terhadap orang lain adalah proses menangkap arti objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Menurut RB Laing, manusia selalu memikirkan orang lain dan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, dan apa yang orang lain pikirkan mengenai apa yang ia pikirkan mengenai orang lain itu, dan seterusnya. Contoh persepsi sosial. Saat kita berada di dalam kereta dan bersebelahan dengan rumah penduduk atau pohon, terkadang kita bingung, kita yang bergerak atau rumah penduduk itu yang bergerak. Selanjutnya ada prinsip-prinsip persepsi sosial. Yang pertama adalah persepsi berdasarkan pengalaman. Persepsi berdasarkan pengalaman adalah cara pandang manusia terhadap sesuatu berdasarkan pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Persepsi manusia terhadap seseorang, objek, atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal itu berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu mereka dengan orang, objek, atau kejadian serupa. Hal itu didasarkan pada pengalaman masa lalu. Ketiadaan pengalaman akan membuat seseorang menafsirkan objek hanya berdasarkan dugaan sementara atau pengalaman yang mirip. Oleh karena itu, kita terbiasa merespon suatu objek dengan cara tertentu. Kita sering gagal mempersepsikan perbedaan yang samar dalam objek lain yang mirip. Kita memperlakukan objek itu seperti sebelumnya, padahal terdapat rincian lain dalam objek tersebut. Contohnya, saat bersendawa setelah makan dalam anggapan orang Indonesia sebagai bentuk ketidaksopanan, akan tetapi dalam pandangan orang Arab dianggap sebagai bentuk penghargaan atas makanan yang disajikan. Persepsi bersifat selektif. Persepsi selektif yaitu individu melakukan persepsi secara selektif terhadap apa yang disaksikan berdasarkan kepentingan latar belakang, pengalaman, dan sikap. Hal ini terjadi karena individu tidak dapat mengasimilasikan semua yang diamati. Hal ini karena, yang pertama, efek halo. Efek halo yaitu individu menarik suatu kesan umum mengenai seorang individu berdasarkan suatu karakteristik yang tinggi. Yang kedua, efek kontras yaitu individu melakukan evaluasi atau karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh pembandingan dengan orang lain yang baru saja dijumpai yang berperingkat lebih tinggi atau lebih rendah dengan karakter yang sama. Yang ketiga, proyeksi, yaitu individu menghubungkan karakteristiknya sendiri dengan orang lain. Persepsi jalan pintas tersebut seringkali terjadi kesalahan atau ketidaktepatan dalam menilai orang lain. Contoh persepsi bersifat selektif yaitu penerapan penilaian jalan pintas sering terjadi pada wawancara karyawan, pengharapan atau expectation, kinerja, evaluasi kinerja, upaya karyawan, dan kesetiaan karyawan. Persepsi bersifat dugaan. Persepsi bersifat dugaan yaitu anggapan terhadap sesuatu sebab adanya asumsi dan kebiasaan.
Persepsi ini merupakan proses pemikiran yang langsung meloncat ke kesimpulan. Contoh persepsi bersifat dugaan, apabila ada seseorang yang berwajah sangar, berpakaian serba hitam, bertubuh kekar, berkumis tebal, dan berambut gondrong, biasanya kita akan beranggapan bahwa dia adalah preman atau tukang pukul. Padahal bisa jadi dia adalah bodyguard seseorang. Atau malah akan berbeda lagi anggapan kita apabila kita sudah mengobrol dengannya. Selanjutnya, persepsi bersifat evaluatif. Kebanyakan orang menjalani hari-hari mereka dengan perasaan bahwa apa yang mereka persepsikan adalah nyata. Mereka pikir bahwa menerima pesan dan menafsirkan sebagai proses yang alamiah. Akan tetapi, terkadang alat-alat indera dan persepsi kita menipu kita sehingga kita juga ragu seberapa dekat persepsi kita dengan realitas yang sebenarnya. Contoh persepsi yang bersifat evaluatif. Ketika ada 10 orang mendengar suatu suara dan diminta untuk mengulang kembali suara tersebut, maka indera yang bekerja adalah indera pendengarannya yang dilanjutkan oleh otak. Maka otak akan menyaring informasi apa saja yang ditangkap oleh indera pendengarnya. Kemudian setelah stimulus tersebut diterima, maka informasi tersebut dapat diucapkan oleh masing-masing individu dan hasilnya pun dapat berbeda-beda sesuai dengan persepsi mereka sendiri. Persepsi bersifat kontekstual. Rangsangan dari luar harus diorganisasikan dari semua pengaruh dalam persepsi kita. Konteks merupakan salah satu pengaruh paling kuat. Konteks yang mengitari kita ketika melihat seseorang, suatu objek atau suatu peristiwa sangat mempengaruhi struktur kognitif dan juga ekspektasi kita, dan oleh karena itu akan mempengaruhi persepsi kita. Contoh, persepsi bersifat kontekstual. Seseorang pemain basket yang tampak seperti raksasa di antara orang-orang yang punya tinggi badan rata-rata, tetapi akan tampak normal ketika ia berada di antara anggota-anggota timnya yang berbadan tinggi. Baiklah, demikian penjelasan dari kami dari kelompok 1 mengenai persepsi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.